Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Yanti Amelia Lawerisa dengan judul disertasi Rekonstruksi Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang Berkeadilan. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitingi SHM sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, Promotor, Kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki room meeting ujian terbuka promosi doktor dengan menggunakan audio visual selama ujian berlangsung. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudari Promovendus, di mana pada tanggal 10 November 2018 seminar proposal, pada tanggal 6 November 2020 seminar hasil penelitian, pada tanggal 3 Februari 2021 ujian prapromosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Yanti Amelia Lawerisa dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelum saya membuka secara resmi sidang promosi doktor Saudari Yanti Amelia Lawerisa pada siang hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua memanjatkan bersyukur atas Allah SWT yang Maha Kuasa karena selamat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di ruang virtual ini guna mengikuti sidang promosi doktor Saudari Yanti Amelia Lawerisa. Tentunya saya juga ingin memperkenalkan tim promotor dan tim penguji. Promotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Asri, SHMH, Gelar Guru Besar pada Departemen Hukum Internasional. Terima kasih banyak, Prof. Dan kopromotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar, SHMSI, Gelar Guru Besar pada Departemen Hukum Pidana, dan sebelumnya juga pernah memimpin departemen ini. Dan yang mata pelajar Bapak Dr. Abdul Aziz, SHMH, Lektor Kepala pada Departemen Hukum Pidana. Dan penguji eksternal berkenan hadir Bapak Dr. Sulbadana, SHMH, beliau adalah Lektor Kepala pada Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Tastadulaku Palu, dan saat ini beliau memimpin fakultas ini untuk periode kedua ya, Prof. Ya, Pak Dr. Sulbadana. Terima kasih telah berkenan hadir. Terima kasih. Ya, dan penguji internal berturut-turut yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH, Guru Besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur, SHMH. Lebih keren kalau dipanggil Prof. SM Nur. Beliau adalah Guru Besar pada Departemen Hukum Internasional dan pernah juga memimpin departemen ini selama 2 periode. Yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Marcel Hendrapati, SHMH, Guru Besar pada Departemen Hukum Internasional, dan yang mata pelajar Bapak Dr. Samsudin Muhtar, SHMH, adalah Lektor Kepala pada Departemen Hukum Pidana dan saat ini diberi tugas tambahan selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya. Dan pada kesempatan ini juga hadir keluarga besar dari Promovendus, Lawerisa, dan juga keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Timura Ambon. Dan kalau tidak salah tadi saya lihat ada Pak Dekan, sorry. Ya, terima kasih Pak Dekan. Alhamdulillah bisa jumpa walaupun kita dalam masih virtual seperti ini, tapi sebenarnya telah mengurangi rasa kangen kita, alhamdulillah. Terima kasih banyak dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Timura Ambon yang hadir ini di sini yang hadir, alhamdulillah. Dan seluruh hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas yang hadir pada sidang promosi doktor secara virtual ini. Dan Saudara Promovendus, saya lihat Saudara Promovendus ini ada di kampus ya?
Ya, di kampus, ada di ruang promosi di atas ya. Saudara sudah siap untuk mengikuti sidang promosi doktor? Siap, Prof. Baik, karena saudara sudah siap, atas nama Rektor, sidang promosi doktor, Saudari Yanti Amelia Lawerisa, dengan resmi saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya mengundang promotor untuk memperkenalkan promovendus. Silakan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Riwayat hidup singkat Promovendus. Nama lengkap Yanti Amelia Lawerisa. Lahir di Ambon pada tanggal 26 April 1981. Alamat Jalan Dr. Malaholo, RT 4, RW 4, Bentas, Ambon. Promovendus adalah istri dari Bapak Elpis Junaldo Soisa, ST, dan ibu dari 2 orang anak, Erlene Nathaniel Yemilsa Soisa, dan Egarwido Nathaniel Soisa. Promovendus menempuh pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Ambon. Juga sarjana di Universitas Patimura Ambon, dan magister diraih pada tahun 2009 dari Universitas Diponegoro. Promovendus sehari-harinya adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Patimura dengan pangkat penata tingkat 1, jabatan fungsional lektor. Hingga saat ini, Promovendus telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah, antara lain jurnal, 6 diantaranya adalah jurnal internasional, proceeding sebanyak 2, serta 5 makalah, 4 diantaranya disajikan pada pertemuan ilmiah tingkat internasional, dan 1 diantaranya pada pertemuan ilmiah tingkat nasional. Demikian riwayat hidup singkat dari Promovendus. Terima kasih. Terima kasih promotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Asri, SHM. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya dengan waktu 15 sampai 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sidang yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMH, yang saya hormati tim penguji internal, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH, yang sangat terpelajar Profesor Dr. SM Nur SHMH, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Marcel Hendrapati SHMH, yang sangat terpelajar Dr. Samsudin Mukhtar SHMH. Yang saya hormati penguji eksternal yang sangat terpelajar Dr. Sulbadana SHMH. Yang saya hormati tim promotor yang sangat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Asri SHMH. Yang sangat terpelajar Profesor Dr. Muhadar SHMH. Dan yang sangat terpelajar Dr. Abdul Aziz SHMH, serta hadirin sekalian. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan disertasi saya dengan judul Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tangkap yang Berkeadilan Sosial. Baik, sumber daya alam yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia ini adalah sumber daya alam yang begitu banyak yang patut kita syukuri keberadaannya.
Dalam hal ini pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini harus kita pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu perlu adanya keadilan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Nilai keadilan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini merupakan wujud memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini tentunya tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai falsafah negara kita, terlebih khusus dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pun tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian juga nilai keadilan sosial ini tertuang dalam Undang-Undang Perikanan, baik itu dalam Undang-Undang Perikanan 1985 sampai pada Undang-Undang Perikanan 2009. Namun dalam kenyataannya ada beberapa kelemahan, baik itu dari segi peraturan perundang-undangan perikanan itu sendiri, dari sisi perizinan dan pengawasannya, serta dari sisi penegakan hukum yang lemah. Dari kelemahan itu maka muncul gap, seperti adanya illegal fishing, unreported dan unregulated fishing, di mana ketiga perbuatan ini atau ketiga kegiatan ini merupakan bentuk dari tindak pidana di bidang perikanan tangkap dan tentunya bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Dari permasalahan tersebut, maka saya mengangkat 3 persoalan dasar. Yang pertama, bagaimanakah hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap? Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap menurut nilai keadilan sosial pada saat ini? Dan bagaimanakah konsep nilai keadilan sosial yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap? Untuk menjawab 3 persoalan tersebut, saya menggunakan beberapa teori. Yang pertama, teori keadilan, khususnya keadilan bermartabat, teori penegakan hukum, teori sistem hukum, serta teori kebijakan hukum pidana. Dalam bagian kerangka pikir yang saya tampilkan, rekonstruksi hukum penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang berkeadilan sosial terdiri dari 3 variabel utama. Yang pertama, hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang terdiri dari beberapa indikator. Yang berikut, penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap menurut nilai keadilan sosial yang terdiri juga dari beberapa indikator, serta variabel yang terakhir, konsep yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di bidang perikanan tangkap yang terdiri dari 2 indikator. Dari variabel-variabel di atas serta indikator di atas diharapkan terwujudnya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang berkeadilan sosial. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian bersifat penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan studi sosiolegal. Pendekatan masalah yang saya pergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan filsafat. Bahan hukum atau sumber hukum yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer saya peroleh dari studi lapangan berupa observasi dan wawancara, serta bahan hukum sekunder saya dapat melalui studi kepustakaan. Kemudian saya analisa secara kualitatif. Untuk variabel yang pertama, hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan dengan beberapa indikator. Yang pertama, nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama. Saya angkat perilaku sasi atau budaya sasi masyarakat Maluku, di mana keberadaan sasi ini membawa keadilan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan atau sumber daya laut dan membawa pemanfaatan yang berkelanjutan. Yang berikut adalah perwujudan keadilan sosial. Bentuk kehadiran negara untuk memberikan perwujudan rasa perwujudan keadilan adalah dengan adanya undang-undang perikanan itu sendiri. Walaupun dalam pelaksanaannya muncul kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perikanan tersebut yang tentunya tidak membawa rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk indikator yang berikut adalah perlakuan yang adil. Ada beberapa hal yang saya ambil di sini, yaitu bagi hasil yang tidak adil, tata kelola yang adil dan bersih, moratorium kapal, masalah ABK, nakoda, pemilik kapal, serta masalah kapal yang disita. Kemudian untuk keseimbangan hak dan kewajiban, saya melihat bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Masyarakat yang adil dan makmur, menurut saya dengan adanya illegal fishing atau IUU fishing ini, atau tindak pidana di bidang perikanan tangkap ini, menyebabkan
nelayan tradisional atau masyarakat pesisir hidup dalam taraf kemiskinan. Sumber daya mereka diraup, dicuri, dan dibawa lari ke luar negeri. Sedangkan mereka hidup atau mereka tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Sehingga kata kemakmuran, kata kesejahteraan jauh dari yang diharapkan. Kemudian untuk variabel penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap menurut nilai keadilan sosial, ada beberapa indikator. Yang pertama, kelemahan dalam undang-undang. Saya mengkaji dari sisi hukum pidana, baik itu dari sisi substansi, hukum pidana materialnya maupun hukum acara. Kemudian ada hukum administrasi, saya mengangkat persoalan perizinan dan pengawasan. Aparat penegak hukum, saya melihat bahwa perlu adanya kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum yang dibenahi. Sarana dan prasarana saya melihat terbatasnya pelabuhan perikanan, terbatasnya rudenim, terbatasnya fasilitas penyimpanan barang bukti. Masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum, saya melihat bahwa penyuluhan hukum yang teratur perlu dilakukan. Demikian pula aparat penegak hukum harus memberi contoh yang baik serta adanya pelembagaan yang teratur. Terkait dengan budaya hukum, upaya pembudayaan hukum harus dengan metode yang tepat dan efektif. Sosialisasi berbagai materi hukum atau adanya akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, serta budaya hukum masyarakat harus paralel dengan profesionalisme dari aparatur penegak hukum itu sendiri. Untuk variabel yang terakhir, konsep ideal penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap dengan dua indikator. Yang pertama, penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang memberi penghargaan atas martabat manusia. Bahwasannya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang memberikan penghargaan terhadap martabat manusia itu harus mempertahankan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama, seperti sasi laut yang ada di Maluku. Kemudian mengarahkan perwujudan keadilan sosial, mengembangkan perlakuan yang adil, mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban, membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang kedua, penegakan hukum yang adil. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, kita perlu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam undang-undang, khususnya undang-undang perikanan, kemudian membentuk aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan secara intelektual serta moralitas yang tinggi, membangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja aparatur penegak hukum sendiri, menata masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, serta mengatur budaya hukum yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap pada hakikatnya adalah penghargaan atas martabat manusia sebagai suatu komunitas atau sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan itu sendiri. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap menunjukkan bahwa belum memberikan penghargaan atas martabat manusia. Dan yang berikut, nilai keadilan sosial yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap adalah memberikan penghargaan atas martabat manusia. Penghargaan ini meliputi proses penegakan hukum yang berjalan dapat memberikan penghargaan atas martabat manusia itu sendiri. Sehingga saran yang dapat saya berikan, pentingnya penghargaan atas martabat manusia dengan memahami dan mengimplementasikan hakikat nilai keadilan sosial itu sendiri. Yang kedua, perlunya penegakan hukum yang berkeadilan sosial. Dan yang ketiga, konsep yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap adalah penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang memberikan penghargaan atas martabat manusia dan penegakan hukum yang berkeadilan sosial. Saya tutup presentasi saya dengan sebuah pantun. Beli mutiara di Pulau Aru, dapat nona muka balagu. Jangan biarkan orang merayu curi ikan di Laut Aru. Sekian dan terima kasih. Mantap, luar biasa. Baik, wah ini sudah menyanyi dekan ini. Luar biasa. Presentasi dari Romo Kondus. Selanjutnya saya akan mengundang nanti secara berturut-turut tim penyangga ataupun penilai. Namun sebelum saya persilakan, saya perlu mengingatkan waktu bahwa waktu masing-masing pengunjung hanya 5 menit. Khusus pengunjung eksternal kami tetap berikan alokasi waktu yang lebih dari 10 menit, tetapi diharapkan untuk dapat menyesuaikan dengan kondisinya. Dan seperti biasa, promotor akan menyampaikan sanggahan, klarifikasi maupun apresiasi terhadap prestasi ini di akhir ujian. Begitu, pada kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat ko-promotor yang waktu pelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar, SHMSI. Silakan Pak. Pak Muhadar ada?
Izin belum ada. Kalau begitu saya berpindah ke Bapak Dr. Abdul Aziz, SHM. Silakan. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Saudari Promintus ya, Saudara Yanti ya. Ini hanya saja saya mau perjelas dulu yang kemarin yang jadi persoalan itu waktu ujian hasil ya, ujian tutup itu menyangkut tentang penegak hukum di bidang tindak pidana perikanan ya. Ini perlu kita perjelas dulu penegak tindak pidana di bidang perikanan itu yang mana yang saudara maksudkan tadi itu supaya bisa dijelaskan kembali ya. Silakan. Baik, yang amat terpelajar Dr. Abdul Aziz. Yang saya maksudkan dengan penegak hukum dalam tindak pidana di bidang perikanan tangkap, yaitu adalah terkait dengan proses penyidikan. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum pidana itu dalam proses beracara ada 3 tahap. Yang pertama tahap penyidikan yang tentunya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini penyidik PPNS, penyidik Polri, dan juga penyidik PPNS itu tolong ditambahkan. Ada sedikit lagi tambahkan penyidik PPNS perikanan itu supaya penyidik PPNS perikanan yang saya disebutkan dalam undang-undang ya. Siap. Penyidik PPNS perikanan, penyidik TNI Polri dan penyidik TNI Angkatan Laut dan penyidik Polri. Kemudian tahap penuntutan. Stop dulu. Penyidik Polri yang dimaksud yang mana? Itu penyidik Polri kan banyak bidangnya. Ya. Bidang yang mana yang saudara maksudkan di penyidik direktorat sebentar Pak. Pol Air, betul. Direktorat Polisi. Pol Air ya. Terus kemudian TNI Angkatan Laut. Penyidik TNI Angkatan Laut. Nah, begini ya. Kan jadi kemarin itu waktu ujian tutup ada permasalahan yang sedikit saya mengganjal tentang kewenangan masing-masing dari penyidikan ini. Bisa dijelaskan sedikit? Siap. Artinya kewenangan itu sudah diberikan kepada dalam Undang-Undang Perikanan sudah jelas diatur tentang kewenangan dari masing-masing penyidik. Namun dalam pelaksanaannya terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan atau adanya ego sektoral. Dulu. Ini yang jadi persoalan yang karena ada Anda mengatakan tumpang tindih padahal tidak begitu. Karena masing-masing penyidikan itu sudah PPNS perikanan, di Angkatan Laut, di Pol Air itu masing-masing punya kewenangan, punya wilayah penyidikan. Tolong digambarkan sedikit lah. Gambaran sedikit aja gimana? Baik Pak. Kalau PPNS itu wilayahnya itu di zona ekonomi eksklusif bersama dengan TNI Angkatan Laut. Betul. Kemudian di Pol Air itu di wilayah 12 mil laut. Laut kedalaman. Laut. Ya, Oke, saya rasa untuk sementara sudah cukup, Prof. Makasih banyak. Baik, terima kasih ke promotor yang mata pelajar Bapak Dr. Abdul Aziz. Selanjutnya saya berpindah kepada penguji eksternal. Dengan hormat saya mengundang yang mata pelajar Bapak Dr. Surbadana, SH. Silakan. Saya mundur dulu, Prof, karena ujian S1 Kak, Prof. Menguji S1 lagi karena bimbinganku, Prof. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang, Prof, Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum saya mengajukan tanggapan dan pertanyaan kepada Saudari Promovendus, sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada alma mater saya, Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Dalam hal ini pada Prof. Faridah yang telah memberi kepercayaan untuk kesekian kalinya kepada saya bertindak sebagai penguji eksternal. Saudari Promovendus, dalam disertasi saudari ini kan mencoba melihat nilai keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di
negara kita dengan merujuk kepada filosofi nilai keadilan sosial, baik pada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila, maupun konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan merujuk kepada kedua hal tersebut, maka pada prinsipnya substansi nilai keadilan sosial dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di negara kita, termasuk di bidang perikanan, sebenarnya itu mencakup secara universal. Sebab untuk kepentingan bangsa Indonesia tentu merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun pemanfaatan terhadap sumber daya alam Indonesia termasuk di bidang perikanan juga dimaksudkan itu berkeadilan sosial pada tataran global. Sebab di dalam pembukaan sebagaimana yang Saudari setir bahwa sebenarnya Indonesia itu wajib ikut serta dalam perdamaian dunia, ya, keadilan sosial dan seterusnya, ya. Nah, itu merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu saya ingin mengajukan pertanyaan di dalam UNCLOS United Nations Convention on the Law pasal 73 itu dikatakan bahwa satu pelanggaran atau tindak pidana ataupun kejahatan yang terjadi di zona ekonomi eksklusif para illegal fishing itu tidak dapat dikenakan hukuman kurungan oleh negara pantai atau hukum negara pantai kecuali negara pantai telah melakukan perjanjian kerjasama dengan negara di mana penangkap atau kapal asing itu melakukan pelanggaran tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya ingin bertanya kepada Saudari Promovendus, kira-kira dihubungkan dengan aspek keadilan yang bersifat universal, apa rasionya sehingga terhadap pelaku illegal fishing dari negara lain di zona ekonomi eksklusif itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana dalam bentuk kurungan kecuali ada perjanjian dengan negara lain. Apakah ini ada kaitannya dengan rezim yang berlaku di zona ekonomi eksklusif? Silakan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Profesor Dr. Surbadana SHMH. Dalam Undang-Undang Perikanan pasal 102 sudah menyebutkan bahwa jika terjadi tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif dan pelakunya adalah warga negara asing, maka tidak bisa dikenakan pidana penjara kepada yang bersangkutan. Jikalau tidak ada perjanjian antara negara pantai dan negara warga negara tersebut. Ini rumusan pasal 102 ini, jika kita kaitkan dengan Undang-Undang Perikanan, ketika dalam pasal dalam KUHP pasal 30 disebutkan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Nah, rumusan pasal 102 ini dikesampingkan oleh hadirnya SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 yang mengatur bahwa jika terjadi tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif oleh warga negara asing, maka tidak akan dikenakan pidana kurungan kepada dia. Nah, jika hal itu terjadi dan biasanya dalam lapangan itu SEMA yang digunakan, bukan pasal 102 kemudian dirujuk pada pasal 30 KUHP. Jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Tetapi pada lapangan itu sering terjadi gunakan SEMA. Jadi mereka membebaskan, istilahnya membebaskan si pelaku karena dalam SEMA itu diatur bahwa pelaku tidak dikenakan pidana kurungan. Dengan demikian, Saudari Promovendus, kira-kira apa yang menjadi rasio dari ketentuan SEMA dan pasal 73 UNCLOS ketiga, ya? Apa yang menjadi rasio
apabila lokusnya itu berada di zona ekonomi eksklusif. Ya. Siap yang amat terpelajar. Jadi kalau kita melihat yuridiksi, kita berbicara tentang yuridiksi, maka saya melihat ada 2 yuridiksi di sini terkait dengan pengelolaan dalam wilayah zona ekonomi eksklusif. Yaitu yang pertama yuridiksi teritorial dan yuridiksi personal. Yuridiksi teritorial ini menyangkut kewenangan hak berdaulat dari negara pantai. Ini sangat lemah. Tetapi jika berbicara tentang yuridiksi personal, maka ini terkait dengan warga negara asing harus tunduk. Warga negara asing harus tunduk kepada hukum nasional negara pantai tersebut. Ini lebih kuat, yuridiksi personal lebih kuat dibandingkan dengan yuridiksi teritorial. Dengan demikian, kalau merujuk pada yuridiksi personal, maka warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif seharusnya tunduk pada hukum nasional negara tersebut, dalam hal ini Indonesia. Jadi saya ulangi sekali lagi kepada saudari Promovendus, lahirnya ketentuan SEMA yang bersesuaian dengan ketentuan UNCLOS ketiga pasal 73, di mana negara pantai tidak dibenarkan untuk membuat aturan memberikan sanksi hukuman tanpa ada perjanjian antara kedua negara di zona ekonomi eksklusif. Apakah menurut saudari Promovendus itu antara lain atau terutama disebabkan karena rezim hukum yang berlaku di zona ekonomi eksklusif? Sebab negara pantai hanya memiliki sovereign rights, hak-hak berdaulat, bukan kedaulatan mutlak, ya, termasuk penerapan hukum pidana di situ. Apakah demikian rasionya sehingga tidak dibenarkan untuk menerapkan ketentuan hukuman kurungan? Ya. Baik. Sebagaimana tadi saya jelaskan. Ya. Baik, Pak Dokter, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa kalau merujuk pada yuridiksi teritorial, maka itu sangat lemah. Hanya negara pantai hanya memiliki sovereign, artinya hanya memiliki hak berdaulat. Tetapi kalau merujuk pada yuridiksi personal, maka warga negara asing itu harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara pantai. Oke. Baik, satu lagi yang terakhir, ini kan rekonstruksi, judulnya rekonstruksi hukum penanggulangan tindak pidana di perikanan, ya. Perikanan tangkap yang berkeadilan sosial. Saya melihat kecenderungan dari hasil penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa dilaksanakan agar sesuai dengan keadilan sosial yang dimaksud, ya. Keadilan sosial itu adalah justru untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Nah, hasil penelitian dari disertasi ini menunjukkan bahwa belum tegaknya hukum pidana di dalam setiap pelanggaran ataupun kejahatan di bidang perikanan itu menunjukkan bahwa aspek keadilan sosial itu belum terwujud dilihat dari kepentingan Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah hal ini tidak kontradiktif dengan apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi jawaban atas persoalan yang saya sampaikan yang pertama tadi, dilihat dari keadilan secara global, apalagi jika dihubungkan dengan konsep teori hukum, penegakan hukum di bidang hukum pidana yang baru, yaitu restoratif justice. Jadi kalau tadinya dikritik bahwa denda itu kalau tidak dibayar itu bisa dialihkan dengan hukuman kurungan, maka apakah tidak bisa dibalik? Kalau hukum pidananya itu tidak mampu dijalankan, itu bisa dikompensasi dengan denda supaya sejalan dengan prinsip restoratif justice. Sebab nilai keadilan apabila saya baca disertasinya itu adalah merujuk kepada bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh para illegal fishing itu ternyata menimbulkan dampak yang sangat luas. Rakyat Indonesia menjadi belum bisa berkembang dengan sejahtera oleh karena sumber daya alam mereka itu banyak dicuri
oleh negara-negara asing. Jadi kelihatan seperti ada kontradiksi. Mohon penjelasan dari Saudari Promovendus. Baik, yang amat terpelajar, Dr. Sulbadana, bahwasanya dalam proses penegakan hukum ini saya melihat belum memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Karena itu proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap seharusnya ke depannya idealnya harus memberikan penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam novelty saya, penegakan hukum yang memberikan penghargaan terhadap martabat manusia itu haruslah dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan. Kemudian yang berikut, membentuk aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan intelektual serta moralitas serta integritas yang tinggi. Aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan ini, jika hanya memiliki kemampuan intelektual tetapi tidak dibarengi dengan moralitas dan integritas yang tinggi, maka semuanya itu akan sia-sia. Yang berikut adalah membangun sarana dan prasarana yang dapat memberikan menunjang kerja dari aparatur penegak hukum itu sendiri. Yang berikut adalah menata masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum, sehingga masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum mereka dapat membantu aparatur penegak hukum sendiri dalam proses penegakan hukum itu juga. Dan yang berikut adalah mengatur budaya hukum masyarakat yang baik. Demikian. Baik, terima kasih. Cukup sekian Bu Ketua, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mata pelajar Bapak Dr. Haji Sulbadana, SHMH, selaku. Terima kasih atas perkenannya hadir pada ujian promosi ini. Selanjutnya saya akan mengundang secara berturut-turut penguji internal. Untuk kesempatan pertama dengan hormat, saya mengundang yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH. Silakan, Prof. Masuk, Prof, izin. Kalau begitu saya mengundang yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. SM Nur, SHMH. Silakan, Prof. Maaf ya. Saudari Yanti ya. Jadi ada statement dari Pak Dr. Sulbadana tadi menarik ya, dan mengenai sovereign right DCE. Jadi sebetulnya prinsipnya kapal disita dengan hasil dan kekayaan milik negara pantai, itu aja ya. Orangnya dideportasi begitu saja karena reasoningnya karena pelanggaran ekonomi, ya, gitu kan? Karena ini kan sovereign right, ya, bukan pelanggaran ini karena di atasnya itu. Cuma saya mau bertanya begini, Maluku ini, ya, apakah ada riset yang menguatkan bahwa sebetulnya dari segi internal water resources saja Maluku itu sudah kuat, tanpa perlu economic zone, ya, karena dari segi wilayah economic zone-nya itu di daerah-daerah Palau yang berbatasan dengan Filipina, apakah menurut penelitian di sana, riset yang dilakukan oleh misalnya Universitas Patimura ya untuk bidang kelautan, apakah kuat dia punya resources untuk zona ekonominya dibanding resources dari internal waters-nya? Silakan. Baik, Prof. Untuk riset terkait dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan, ya, terlebih khusus yang dilakukan oleh misalnya Fakultas Perikanan, tentu ada, Prof. Dan berdasarkan riset itu sendiri, maka pada tahun 2010 itu mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan dalam kegiatan Silbanda, mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Tidak begini maksud saya, Silbanda itu kan internal. Maksud saya perbandingan antara ZTE dengan ya, karena begini, Maluku ini kan memiliki nilai 60% ya atau 70 sebagai wilayah segitiga ini,
segitiga koral, ya. Ya, dia paling kuat dari segitiga koral, bro. Jadi coral triangle itu lebih sangat kuat dia. Dengan demikian tempatnya ikan-ikan, malah Banda, sel Banda itu dipandang sebagai empang nasional di situ. Makanya saya melihat apakah ada penelitian dilakukan oleh Patimura membandingkan ini resource dari zona ekonomi dengan ini, dengan internal waters. Mana yang kuat? Internal waters atau zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi Hasil. eksklusif. Hasilnya lebih banyak di wilayah zona ekonomi eksklusif karena di daerah itu juga banyak terjadi illegal fishing, Prof. Apakah ada kasus ya penangkapan di daerah di situ? Sebagian saya tahu seperti apa kapal apa yang kau teliti itu? Haigaya. MV Haifa. Haifa ya. Itu kan ditangkapnya di wilayah perairan nasional. Bukan di zona ekonomi eksklusif. Makanya dia ya. Apakah ada memang kasus-kasus di wilayah perairan zona ekonomi di sana? Misalnya di daerah perbatasan Palau, daerah perbatasan Filipina, di wilayah utara Maluku Utara itu. Kalau di wilayah Natuda ya memang, ya karena penangkap itu kan ikannya memang banyak di situ. Karena sepanjang yang saya tahu dari penelitian teman-teman di sini, di Makassar ini, di Unhas, ikan-ikan yang kebanyakan bertelur yang apa itu, yang high migratory ya, ikan-ikan fishing high migratory itu kebanyakan beranaknya di Maluku. Ya, makanya pada ujian lalu saya anjurkan bahwa ya sebaiknya Maluku itu menjadi potensinya begitu kuat, dia menjadi apa namanya center atau pusat industri perikanan nasional. Ya. Gimana, Yanti? Baik, Prof. Saya ralat. Kebanyakan itu terjadi di internal waters, Prof. Jadi seperti kasus MP Haifa itu sendiri, dia terjadi di wilayah internal waters, bukan di wilayah zona ekonomi eksklusif. Berarti lebih kuat ya internal watersnya ya? Dibanding zona ekonomi, ya. Iya, oke. Bagaimana hubungannya dengan sasi laut itu yang dari hukum adat? Apakah sudah resmi menjadi menjadi lembaga hukum nasional yang kuat di sana? Belum, Prof. Makanya untuk novelty-nya saya berharap bahwa sasi laut ini bisa ditarik menjadi hukum nasional sehingga dia memiliki hukum positif supaya dia memiliki kekuatan hukum dan bisa menekan terjadinya illegal fishing itu sendiri, karena konsep dari sasi laut itu sendiri adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Jadi dia bersifat closed system. Jadi ada upacara tutup sasi, tidak boleh ada kegiatan menangkap ikan. Kalau upacara buka sasi, baru kegiatan menangkap ikan. Sedangkan selama ini yang berlaku di perairan kita adalah bersifat open system. Nah ini menurut saya sasi laut bisa dipakai sebagai cara untuk pencegahan illegal fishing itu sendiri. Oh iya, oke. Saya kira cukup, Prof. Saya punya tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Amat Pelajar Bapak Profesor Dr. SM Nur, SIMH. Selanjutnya saya mengundang Amat Pelajar Bapak Profesor Dr. Marcel Hendrapati, SIMH. Silakan Prof. Marcel. Terima kasih Profesor Dr. Farida dalam kapasitasnya sebagai Ketua Promosi Doktor atas nama Yanti Amelia, Bapak-bapak dan Ibu Guru Besar yang saya hormati, baik dalam kedudukannya sebagai promotor-kopromotor maupun juga dalam kedudukannya sebagai penguji pada pagi hari ini. Saudara Promovenda
Yanti Amelia, yang saya banggakan, saya cukup puas dengan disertasinya, tapi ada beberapa pertanyaan dan saya yakin Saudari Promovenda bisa menjawabnya secara lancar. Itu dalam menerapkan nilai-nilai keadilan sosial pada pengaturan penanggulangan tindak pidana di sektor perikanan. Mengungkap bahwa pembuat undang harus mengembangkan perilaku yang secara meluas dan dalam harapan antara lain prinsip-prinsip seperti prinsip bagi hasil yang baik dan adil, tata kelola yang baik dan adil, dan lain seterusnya. Pertanyaan, sejauh mana peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sudah mencerminkan prinsip bagi hasil yang ideal di sektor perikanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga prinsip bagi hasil antara pemerintah daerah di daerah yang merupakan lumbung perikanan atau ke pemerintah daerah yang menghasilkan devisa dari sektor perikanan seperti misalnya Provinsi Maluku dengan katakanlah korporasi atau mulai dari penangkapan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan sampai kepada pemasaran. Pokoknya dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana pengaturan prinsip bagi hasil itu, termasuk prinsip bagi hasil antara pemerintah daerah dengan korporasi yang bergerak di sektor perikanan. Kedua, prinsip bagi hasil seperti apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah agar pengaturan tindak pidana di sektor perikanan benar-benar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, di dalam tindak pidana perikanan atau kejahatan perikanan, apalagi yang berlokasi atau dilakukan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, seringkali tindak pidana perikanan ini atau kejahatan perikanan ini itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi kadang-kadang ada kejahatan-kejahatan internasional lain yang terorganisasi yang ikut menumpang pada kejahatan perikanan, khususnya kejahatan IUU fishing itu, illegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing. Jadi ada kejahatan-kejahatan transnasional yang bisa saja atau kadang-kala terjadi di dalam kaitan dengan tindak pidana IUU fishing itu. Kasus yang paling mutakhir tentu yang tidak bisa kita lupakan yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2015. Kejahatan perikanan ini melibatkan sebuah perusahaan yang namanya Pusaka Benjina Resources itu.
yang bisa dikatakan perusahaan ini adalah perusahaan asal Thailand. Tetapi walaupun asal Thailand, sebenarnya pemilik modal bukan dari Thailand, tetapi dari negara yang disebut dengan Virgin Island. Perusahaan yang ada di Virgin Island itu milik warga negara Inggris. Tetapi masuk ke Indonesia melalui sistem penanaman modal asing. Nah, kasus PBRI, Pusaka Benjina Resources, yang yang mengungkapkan adanya tindak pidana, kejahatan lain yang terorganisasi, yang bukan semata-mata IUV, yang berhasil diungkap oleh Satuan Tugas Satgas Penanggulangan Illegal Fishing, IUU Fishing, itu berhasil diungkap oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satgasnya, Satgas Penanggulangan IUU Fishing. Nah, pertanyaan, sebenarnya sih apa yang terjadi dengan perusahaan tersebut? Perusahaan PBR, Pusaka Benjina Resources. Dalam pengertian, kejahatan-kejahatan apa yang sebenarnya melibatkan PBR itu, yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan IUU Fishing itu, menemukan 322 warga negara asing dari berbagai negara. Kejahatan-kejahatan seperti apa yang dilakukan dan merupakan tanggung jawab daripada PBR, Pusaka Benjina Resources itu. Selanjutnya, bukti-bukti, evidence, berupa data-data konkret yang berhasil ditemukan oleh Satgas Penanggulangan IUU Fishing itu. Seperti apa? Yang kemudian, setelah ditemukan, kemudian ditindaklanjuti untuk kemudian diproses untuk melakukan penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang. Kemudian terakhir, negara-negara mana saja yang sebenarnya terseret di dalam kasus PBR itu, di dalam kasus Pusaka Benjina Resources, yang melakukan bukan hanya IUU Fishing yang bergerak di sektor perikanan dari hulu sampai dari hulu sampai ke hilir, perusahaan hilirisasi, tetapi juga diketemukan adanya tindak pidana lain seperti narkoba, seperti perdagangan orang dan perbudakan, dan berbagai mungkin kejahatan-kejahatan internasional yang terorganisir. Saudari Promovenda, silahkan dijawab. Baik. Pertanyaan saya kira cukup pertanyaan saya. Ya, silakan Promovenda. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Profesor Dr. Masya Hendrapati untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait dengan perizinan untuk kapal-kapal yang memiliki wilayah penangkapan lebih dari 12 mil dan kapal-kapal yang memiliki berat lebih dari 30 GT, maka itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat untuk memberikan izin. Sedangkan untuk kapal-kapal yang berada di
wilayah pengelolaannya di bawah 12 mil, kemudian dengan kapal-kapal yang berbobot di bawah 30 GT, itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Saya melihat ini sangat tidak adil. Kenapa? Karena kebanyakan kapal-kapal yang melakukan IUU fishing itu adalah kapal-kapal besar. Kapal-kapal yang memiliki 30 GT, kapal-kapal yang wilayah pengelolaannya atau wilayah penangkapannya itu lebih dari 12 mil. Nah, sedangkan kapal-kapal ukuran kecil itu hanya beroperasi di wilayah yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Nah, tentunya untuk sistem bagi hasil ini tidak adil, apalagi terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah khususnya di bidang perikanan atau sektor perikanan, negara diberikan hak 20%, sedangkan 80% untuk wilayah kabupaten atau kota. 80% ini sendiri dibagi sama rata untuk semua wilayah kabupaten kota. Sedangkan di negara kita ini ada wilayah yang kontinental, wilayah yang bersifat daratan, dan wilayah yang bersifat kepulauan seperti Provinsi Maluku. Nah, kalau terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk sektor perikanan yang 80% kemudian dibagi hasil sama rata untuk semua kabupaten dan kota, ini menimbulkan suatu ketidakadilan bagi wilayah-wilayah yang memiliki daerah kepulauan seperti wilayah Provinsi Maluku yang tentunya memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Nah, buktinya juga bahwa masyarakat tradisional atau nelayan pesisir yang hidup dekat dengan wilayah pengelolaan perikanan itu mereka ada di dalam garis kemiskinan. Mereka jauh dari kata makmur dan adil. Padahal mereka tinggal dekat dengan wilayah pengelolaan perikanan seperti di Laut Arafura. Demikian, Prof. Itu untuk bagi hasil saya rasa tidak adil. Kemudian untuk masalah PBR yang terkait dengan apa saja tindak pidana yang dilakukan, saya sepakat bahwa illegal fishing ini merupakan kejahatan terorganisir. Dan di dalam illegal fishing itu sendiri bukan saja tindak pidana illegal fishing, ada juga bisa saja terjadi tindak pidana lain selain illegal fishing, seperti human trafficking, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, itu bisa mengikuti, bisa ada dalam tindak pidana illegal fishing itu sendiri. Seperti yang terjadi dalam kasus PBR atau Pusaka Benjina Resources itu pada tahun 2015. Dia bisa terbongkar, bisa diketahui oleh publik karena adanya perbudakan, kasus perbudakan yang melibatkan warga negara Laos, warga negara Myanmar, warga negara lain yang masuk secara ilegal dan dikerjakan pada PT Pusaka Benjina Resources itu sendiri. Demikian, Prof. Tetapi apakah ada pengaturan mengenai prinsip bagi hasil yang adil antara pemerintah daerah yang merupakan daerah penghasil perikanan terbesar, penghasil devisa dari sektor perikanan seperti misalnya Provinsi Maluku, dengan korporasi, dengan perusahaan yang bergerak di sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir, bukan hanya menangkap, tetapi juga sampai pemasaran, pengalengan dan pemasaran. Karena begini, saudara di dalam disertasi mengemukakan bahwa pemerintah daerah itu hanya menikmati PAD-nya, itu hanya sekitar 866.000 US dollar. 866.000 US dollar. Sementara PBR itu menikmati 3,4 miliar US dollar. Apakah ada semacam peraturan bagi hasil antara Pemda yang bersangkutan dengan korporasi? Saya kira cukup itu supaya menjadi bahan renungan bagi saudara Amelia Rewiris. Sekian dan terima kasih, Prof. Farida. Saya serahkan. Terima kasih ya mata pelajar Bapak Profesor Dr. Marcel Menggapati, SMH, banyak perspektif yang diberikan.
Dan selanjutnya saya mengundang penguji terakhir yang mata pelajar Bapak Dr. Samsudin Mukhtar SHM. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bu Dekan sebagai pimpinan ujian sidang promosi pada siang hari ini. Para guru besar yang saya hormati, penguji eksternal, rekan saya Bapak Dr. Sulbadana yang saya hormati. Saya lihat juga hadir Bapak Dekan Fakultas Hukum Patimura, Bapak Dr. Rory yang saya hormati. Juga hadir teman saya Dr. John Dirk. Saya lihat sedang menelpon ini. Pak John ini adalah teman lama saya. Dulu tahun 93 saya bersamaan mengikuti penataran Nasional Hukum Pidana di Semarang. Pak John ya. Siang Pak John, ketemu lagi. Lama tidak bertemu. Terima kasih. Saudara Promo Pendus. Pertama saya memberikan apresiasi atas naskah disertasi ini. Saya melihat tata letak, tata susunan ini cukup rapi, ya. Mungkin juga materinya, saya kira materinya juga cukup, ya. Masih ingat pertanyaan saya pada waktu seminar ujian tutup yang lalu? Terkait dengan pasal 102, Pak? Ya, betul. Jadi sama dengan yang dipertanyakan tadi Bapak Dr. Subadana, ya. Bapak Dr. Subadana. Saya memang sengaja menyimpan pertanyaan ini untuk saya ingin mendapat pendalaman lagi pada ujian promosi ini. Pasal 102 kan gini, menentukan bahwa Undang-Undang Perikanan ya, menentukan bahwa ketentuan tentang pidana penjara tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Subadana dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana dalam wilayah zona ekonomi eksklusif ya, begitu singkatnya ya, begitu singkatnya. Ya, bagaimana sikap dulu? Bagaimana sikap Promo Pendus tentang ketentuan ini? Karena pasal ini tentu ditafsirkan bahwa sanksi pidana penjara hanya berlaku bagi warga negara asing, warga negara Indonesia. Bagaimana sikap? Coba mohon penjelasan sikap dari Promo Pendus. Silakan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Pak Dr. Samsudin Mukhtar. Terkait dengan pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang tadi sudah dijelaskan bahwa jika terjadi tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif oleh warga negara asing, tidak dikenakan pidana penjara. Sedangkan di dalam pasal 30 sendiri, pasal 30 KUHP dinyatakan bahwa jika pidana penjara, pidana denda pidana penjara tidak digunakan, maka diganti dengan pidana kurungan sebanyak paling lama 6 bulan kurungan. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Nah, ini bertolak belakang dengan pasal 102 KUHP, pasal 102 Undang-Undang Perikanan, dan juga merujuk lagi kepada SEMA, yang mana SEMA ini sudah mengesampingkan pasal 102 ini. Di dalam SEMA nomor 3 tahun 2015 menyatakan bahwa pelaku tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif itu tidak mengalami tidak mendapat hukuman kurungan. Artinya bahwa dia tidak dikenakan pidana kurungan. Nah, JPU biasanya menggunakan SEMA ini, dia mengesampingkan pasal 102, dia lebih pada memberlakukan SEMA. Jadi tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh JPU, tidak ada lagi yang dapat upaya yang dapat dilakukan oleh JPU kalau menggunakan SEMA nomor 3 tahun 2015 ini, bahwa ketika tindak pidana itu dilakukan di wilayah zona ekonomi eksklusif, maka pelaku itu tidak dikenakan pidana kurungan. Sedangkan kalau pidana kurungan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Untuk warga negara asing, pidana kurungan tidak diberlakukan. Tadi Pak Dokter katakan bahwa bagaimana dengan warga negara Indonesia? Kalau dia melakukan
tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif. Ini merupakan suatu ketidakadilan kalau berbicara tentang keadilan. Nah, kenapa warga negara asing dia lepas dari pidana kurungan, sedangkan warga negara Indonesia jika melakukan tindak pidana di zona ekonomi eksklusif, dia bisa dikenakan pidana kurungan. Ya, kalau demikian, apa jalan keluarnya? Karena ini undang-undang ini, ketentuan ini, apa jalan keluar? Karena tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak adil bagi warga negara Indonesia dan karena dia tetap warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di zona ekonomi eksklusif tetap berlaku ketentuan sanksi pidana penjara. Apa jalan keluarnya? Kan ini kita bicara tentang rekonstruksi. Ada? Untuk warga negara asing seharusnya ada perjanjian antara Indonesia, negara pantai, dengan negara yang warga negara yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau melakukan penangkapan di wilayah zona ekonomi eksklusif. Sudah adakah negara asing yang membuat perjanjian dengan negara Indonesia? Iya kan, tidak bisa dipaksakan. Saya kira tidak bisa dipaksakan, ya. Jadi itu ya idealnya seperti itu, ada perjanjian untuk bisa menerapkan sanksi pidana penjara, kan begitu. Tetapi kan tidak bisa kalau negara-negara asing tidak bersepakat untuk membuat perjanjian itu. Faktanya sampai sekarang belum ada negara asing yang membuat perjanjian tentang itu. Mungkin ada jalan keluar yang lain untuk mencapai keadilan sosial, karena filosofi penelitian ini adalah keadilan sosial. Tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak adil bagi warga negara Indonesia. Orang Indonesia bisa dijatuhi sanksi pidana penjara bila melakukan itu, sementara warga negara asing, karena kita terikat dengan itu tadi ya, UNCLOS ya. Indonesia kan terikat ya. Nah, itu kan terikat. Jadi sudah seperti itu. Nah, tinggal kita mencari jalan keluar agar norma ini berkeadilan bagi warga negara Indonesia. Seperti apa jalan keluarnya? Ada pikiran? Ada pemikiran? Karena ini akan terus-menerus ini, akan buntu terus ini. Kita selalu mengatakan tidak adil, tetapi kita tidak memberikan jalan keluar. Sementara tidak ada. Tidak ada ya. Kalau saya berpikiran mestinya ketentuan ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia. Artinya ya jangan menerapkan sanksi pidana penjara baik bagi warga negara asing maupun bagi warga negara Indonesia. Gunakan sanksi yang lain. Jangan sanksi pidana penjara. Apalagi tadi fenomena yang disebutkan bahwa nelayan-nelayan kita ini kan terpuruk ya kehidupannya. Bayangkan kalau mereka ini melakukan tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif, harus masuk penjara hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhannya untuk hidup. Ya. Sementara warga negara asing yang mungkin banyak sekali memperoleh keuntungan dari tindak pidana di zona ekonomi eksklusif tidak masuk penjara. Kalau saya, norma ini seharusnya disarankan untuk diubah. Jadi khusus tindak pidana di bidang zona di zona ekonomi eksklusif, ketentuan tidak memperlakukan sanksi pidana penjara dan kurungan bagi setiap orang yang melakukan di situ. Bukan berarti tidak dipidana, tetapi sanksi pidana yang lain, bukan sanksi pidana penjara, supaya berkeadilan sosial seperti nafas atau filosofi dari penelitian ini. Itu menurut saya, ya. Saya kira cukup, Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mata Pelajar Bapak Dr. Samsudin Mukhtar, SMK selaku. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan sanggahan, klarifikasi maupun apresiasi terhadap presentasi ini. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Dekan selaku pimpinan sidang ujian promosi yang saya hormati. Bapak penguji internal, Bapak penguji eksternal, dan Bapak kopromotor yang saya hormati. Sebagian besar jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak penguji telah dijawab oleh Saudara Promopendus. Beberapa hal memerlukan klarifikasi. Pertama, terkait dengan yang dipertanyakan oleh Bapak penguji eksternal tentang rasio legis. Tidak bisa
dikurung atau dipenjaranya warga negara asing yang melakukan kejahatan di zona ekonomi eksklusif. Senada dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak penguji, Bapak Dr. Samsudin Mokhtar. Ada hal yang penting untuk diklarifikasi. Pertama, rezim hukum di zona ekonomi eksklusif dengan zona laut teritorial itu berbeda. Oleh karena rezim berbeda, maka berbeda pula kewenangan. Jurisdiksi adalah satu bentuk dari kekuasaan. Kekuasaan itu terbatas pada subjek orang, tempat, lokus, hal atau materi, waktu atau tempo. Makanya ada ratione personae, ratione materiae, ratione temporae, dan seterusnya. Nah, zona ekonomi eksklusif, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak penguji eksternal. Di situ yang ada hanya hak berdaulat. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan, yurisdiksi, kewenangan untuk menegakkan hukum pidana secara luas di zona itu. Karena zona itu, sekali lagi, bukan merupakan rezim di mana berlaku kedaulatan penuh suatu negara. Dalam hal satu warga negara, misalnya warga negara asing yang melakukan kejahatan di lokus atau tempat yang tidak tunduk pada kedaulatan suatu negara, maka yurisdiksi apa yang berlaku? Alternatif yang diberikan oleh doktrin adalah yurisdiksi personal. Ini yang tadi kurang tepat dijelaskan oleh Promovendus. Kalau yurisdiksi personal berarti individu itu tunduk kepada yurisdiksi negaranya, bukan negara pantai. Jadi warga negara asing adalah tunduk kepada negara asal warga negara itu. Ya. Jadi itu sebabnya sekali lagi rasio legis yang mendasari kaidah bahwa warga negara asing yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di zona ekonomi eksklusif tidak bisa dikenakan pidana kurungan atau pidana penjara, itu karena di wilayah itu tidak ada negara yang memiliki kedaulatan penuh. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan anggapan Promovendus, pendapat Promovendus, bahwa jika warga negara asing melakukan kejahatan tidak dikenai pidana kurungan atau penjara, sedangkan warga Indonesia dikenai pidana kurungan atau penjara, menurut Promovendus ini adalah suatu ketidakadilan. Bagi saya, karena saudara sebentar lagi akan menjadi doktor, ada kebebasan untuk berpendapat tentu. Jadi silahkan saja. Yang penting setiap pendapat disertai dengan argumentasi yang bisa dijustifikasi. Saudara, tidak semua situasi yang memberlakukan perlakuan yang berbeda bisa dianggap tidak adil. Ya. Jadi asas similia similibus, memperlakukan sama, itu hanya berlaku dalam keadaan atau orang yang sama. Ketika keadaannya berbeda, justru tidak adil jika diperlakukan situasi yang sama. Nah, bahwa warga negara asing dibebaskan, warga negara Indonesia tidak dibebaskan. Karena warga negara asing tidak tunduk kepada hukum Indonesia. Warga negara Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Mungkin itu yang penting untuk diklarifikasi, dikembangkan lebih lanjut. Tetapi saya menghargai posisi pendapat saudara Promovendus. Ya, tinggal perlu dicari argumentasi yang menjustifikasi pendapat itu. Bagi saya, promotor, tidak semua kondisi yang berbeda
bisa dipandang sebagai tidak adil. Demikian juga tidak semua perlakuan yang berbeda bisa disimpulkan sebagai perlakuan yang tidak adil. Ya, karena asas similia similibus memperlakukan yang sama itu sebagai adil, tunduk kepada kondisi di mana memang keadaannya sama. Jika kondisinya tidak sama, justru tidak adil untuk memperlakukan sama. Ya, itu klarifikasi dari saya. Satu pertanyaan sekaligus juga untuk menjelaskan gagasan yang Saudara Promopendus kembangkan melalui disertasi ini. Tadi Promopendus menyatakan bahwa salah satu temuan yang Saudara Promopendus sebut sebagai rekonstruksi dalam hal ini adalah memperbaiki atau menguatkan kelemahan-kelemahan yang Promopendus temukan. Pertanyaan sederhana, kelemahan apa yang Saudara temukan? Silakan Promopendus. Baik, terima kasih amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Asri, SMH. Salah satu rekonstruksi yang ingin saya kemukakan dalam disertasi ini adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perikanan itu sendiri. Terkait dengan kelemahan-kelemahan itu, saya kaji dari sisi hukum pidana, substansinya, dan juga dari sisi hukum acaranya. Kemudian kelemahan juga saya ketemukan dalam sisi hukum administrasi terkait dengan perizinan dan pengawasannya. Demikian, Prof. Baik, bisa disebutkan contoh konkret kelemahan itu? Baik, Prof. Untuk dari sisi hukum pidana, yang mana saya kaji terkait dengan sisi substansinya, misalnya saya kaitkan dengan 3 persoalan pokok dalam hukum pidana, yakni pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana atau pemindanaan. Saya ambil contoh satu saja, Prof, terkait dengan kelemahan di sisi pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang Perikanan selama ini tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait dengan bila mana korporasi melakukan suatu tindak pidana di bidang perikanan. Tidak ada rumusan pasal yang jelas dan tegas yang mengatur tentang korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan, sehingga bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Untuk itu, kelemahan ini harus direkonstruksikan, harus diubah atau direvisi, harus memberikan dalam Undang-Undang Perikanan harus memberikan rumusan pasal yang tegas dan jelas mengatur tentang bila mana suatu korporasi melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Demikian. Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih Ibu Pimpinan atas kesempatannya. Sekian. Ya, baik, terima kasih promotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Asri, SMH. Dengan demikian, maka berakhirlah ujian saudara. Selanjutnya sidang promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Saudara Promovendus dipersilahkan untuk tetap di room meeting Zoom ini untuk menunggu selama 10 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji akan berpindah ke room meeting lain untuk melakukan rapat penilaian ujian promosi. Ko-promotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor di bidang ilmu hukum. Bagi Saudara Yanti Amelia Lewerisa, setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor dan penguji dengan ini menyatakan bahwa Saudara Yanti Amelia Lewerisa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi saudara adalah 3,93 dengan lama studi 4,4 tahun. Nilai disertasi adalah A. Dengan demikian, mulai hari ini Rabu, tanggal 24 Februari 2021, pada pukul 14.45 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Yanti Amelia Lewerisa berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 24 Februari 2021, atas nama Rektor Ketua Sidang Profesor Dr. Farida Patitini, SMH,
Promotor Profesor Dr. Muhammad Asri, SHI. Hasil yudisium Dr. Yanti Amelia Lewerista SHMH akan diserahkan oleh bagian akademik program Doktor Ilmu Hukum setelah sidang ujian promosi selesai. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Saudara Dr. Yanti Amelia untuk menyampaikan ucapan terima kasih, pesan-kesannya selama menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Unhas ini selama kurang lebih 5 menit. Silakan. Terima kasih yang amat terpelajar Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMH selaku Ketua Sidang. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan anugerahnya yang telah dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi dengan judul Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tangkap yang Berkeadilan Sosial. Sebagai persyaratan ilmiah untuk menyelesaikan pendidikan doktor di bidang ilmu hukum pada program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis menyadari bahwa disertasi ini kurang sempurna, karena hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya doa, bimbingan, serta dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tim promotor dan tim penguji yang bukan sekedar dosen atau pengajar, tetapi sebagai orang tua bagi penulis selama menempuh pendidikan S3 pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Profesor Dr. Muhammad Asri SHMH selaku promotor yang dengan kesabaran dan kearifannya telah membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan disertasi ini. Saya berharap Prof bisa menjadi promotor saya dan puji Tuhan tergenapi. Terima kasih Prof untuk semua bimbingannya. Saya masih memiliki banyak kekurangan ilmu. Profesor Dr. Muhadar SHMS selaku co-promotor yang dengan kesabaran dan kearifannya telah membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan disertasi ini. Prof adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang pertama saya kenal melalui senior saya, Dr. Desi Hanusa SHMHum. Saya masih ingat setelah mendapat SK tim promotor, saya mencari Prof untuk tanda tangan persetujuan. Setelah itu Prof yang memperkenalkan saya kepada co-promotor Dr. Abdul Aziz SHMH. Dr. Abdul Aziz SHMH selaku co-promotor yang dengan kesabaran dan kearifan telah membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan disertasi ini. Kisah yang tidak pernah saya lupa ketika seharian saya menunggu Bapak di depan ruang Departemen Pidana, tetapi Bapak sibuk melayani mahasiswa S1 yang sementara ujian sarjana. Pukul 17.00, saya turun tangga berjalan menuju taman depan pintu masuk fakultas, menelpon suami saya yang ada di Batam, dan menangis terseduh-seduh. Itu kisah itu tetap saya ingat Pak Dr. Aziz. Untuk Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH, Profesor Dr. SM Nur SHMH, Profesor Dr. Marcel Hendrapati SHMH, dan Dr. Samsudin Mukhtar SHMH selaku anggota tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan disertasi ini. Prof. Ruslan, Prof. Marcel, dan Dr. Syam selalu membuat saya menunggu dengan harap-harap cemas pertanyaan apa yang akan diajukan kepada saya. Tetapi Prof. Nur tetap bisa mencairkan situasi dengan candanya sehingga suasana menjadi sersan, serius tapi santai. Dr. Sulbadana selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako sekaligus sebagai penguji eksternal yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan masukan yang berharga sehingga memperkaya substansi penulisan ini. Profesor Dr. Dwi Aristina Bulu selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah menerima penulis menempuh pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menerima penulis untuk menempuh pendidikan S3. Profesor Dr. Marwati Risa SHMH selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
para profesor pengajar di program studi S3 yang telah mendidik penulis saat menempuh pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. M.J. Sapteno SH M.Hum selaku Rektor Universitas Patimura yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menempuh pendidikan S3, Dr. R.J. Akiwen SH M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura beserta para wakil dekan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. J.A.S. Titahelut SHMH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dr. J.E. Latuperisa SHMH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, Bapak G. Liasa SHMH, Bapak Dr. J.D. Pasal Desi SHMH, Ibu Dr. J. Hehanusa SHM-Hum dan Ibu Dr. Elsa Tole SHMS selaku senior dan sekaligus sebagai orang tua pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Patimura serta sejawat dosen di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Patimura yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk support dan doa bagi penulis dalam setiap pergumulan bagian pidana. Teman-teman mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2016, Pak Philip, Pak Jabal, Ibu Grace, Ibu Lucy yang sudah lebih dulu menyandang gelar doktor, dan bagi teman-teman dari Unpati yang ada dalam ruangan promosi ini, Ibu Nancy, Ibu Popi, Ibu Irma, Pak Erik, Ibu Desi, dan Ibu Ita, tetaplah berjuang. Tetap semangat berjuang sampai selesai. Kita bertuju mulai bersama-sama. Semoga kita pun mengakhiri perjuangan ini bersama-sama pula. Pak Uli, Pak Hasan, Pak Hakim yang siap membalas WA atau menjawab telepon ketika penulis menemukan kesulitan dan bertanya walau sudah pukul 23 WITA, dan staf Akademi Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kedua orang tua terkasih yang telah tiada, Papa dan Mama yang telah mendidik dan membesarkan penulis. Walaupun saat ini Mama tidak lagi bisa membaca disertasiku, Mama tidak lagi bertanya apakah saya mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada saya. Mama tidak lagi penasaran ingin melihat rekaman Zoom ujian terbuka ini, tetapi saya percaya Mama senang akhirnya doa Mama terkabul. Saya bisa menyelesaikan studi saya. Kedua mertua penulis, Maafin, Mama Bong dan keluarga, Mama Yeti dan keluarga, Kakak Ewin, Gondeng SE, MSI dan keluarga, adik Heni Gondeng SPD dan keluarga, adik Nancy Lewerisa SPD dan keluarga, serta seluruh keluarga besar Lewerisa Gondeng Soisa. Terima kasih untuk doa dan dukungan moral serta materi bagi penulis selama menempuh pendidikan S3 ini. Suami terkasih, Elvis J. Soisa ST, walaupun raga kita terpisah jarak dan waktu, tetapi jiwa kita selalu satu dalam doa, menyerahkan anugerah terbesar kita, Irlin Nathaniela Yemiusa Soisa, dan Idgarwino Nathaniel Soisa, serta batrah rumah tangga kita kepada nakodah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas kita serta bernilai ibadah. Amin. Makassar, Februari 2021. Terima kasih. Baik. Ya, ada rasa haru khususnya ketika menyebut orang tua ya, karena orang tua lah memang semua terima kasih harus disampaikan walaupun itu tidak cukup ya. Mudah-mudahan kedua orang tua sudah damai di sisi Allah. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk menyampaikan, memberikan pesan-pesan khusus kepada yang mata pelajar, Dr. Yanti Amelia Lewerisa, SIM. Silakan, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membacakan pesan khusus ini, perlu bagi saya menyampaikan terima kasih
kepada Ibu Rektor dan Ibu Dekan, Profesor Parida Patitinggi, atas kepercayaan yang diberikan kepada kami bertiga untuk mempromosikan yang amat terpelajar, Dr. Yanti Amelia Lewerisa. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Dr. Sulbadana SH.MH, Bapak Profesor Ahmad Ruslan, Bapak Profesor SM Nur, Bapak Profesor Marcel Hendrapati, dan Bapak Dr. Samsudin Muhtar yang telah bertindak sebagai penguji disertasi Dr. Yanti. Saran, pemikiran, serta penilaian yang Bapak-Bapak berikan turut melancarkan tugas kami bertiga selaku tim promotor. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Profesor Muhadar dan Bapak Dr. Abdul Aziz atas kerjasama yang baik dalam pembimbingan selama ini. Hadirin yang saya hormati, terkhusus kepada yang amat terpelajar, Dr. Yanti Amelia Lewerisa SH.MH. Kerja keras dan pengorbanan saudara selama lebih 4 tahun belakangan ini telah berakhir dengan berhasilnya saudari mempertahankan disertasi dari sanggahan-sanggahan tim promotor dan para penguji. Namun, ini tidak berarti akhir dari pemikiran dan karya saudari. Bahkan sebaliknya, gelar doktor merupakan bermulanya kewajiban saudari untuk terus belajar dan meneliti. Karena sesungguhnya hidup setelah promosi adalah perubahan. Ada pergeseran status sehubungan dengan identitas kehidupan dan profesi Anda. Dan untuk itu tidak ada jalan mundur. Kata peribahasa, sekali layar terkembang, pantang surut, biduk ke pantai. Gelar baru Dr. Yanti melahirkan perbedaan. Bagaimana orang melihat saudara dan bagaimana saudara melihat diri sendiri. Dalam kerangka pasca sarjana dan penulisan disertasi, saudara berubah dari mahasiswa yang berada di bawah supervisi, mencari instruksi, dan menanti evaluasi, menjadi seorang yang ahli, memiliki otoritas di bidangnya, dan seorang yang dapat pula diminta untuk membuat evaluasi. Suatu saatnya nanti, Dr. Yanti akan diminta menuliskan pemikiran-pemikiran dirinya dan menjadi tempat orang bertanya. Saudara menjadi seorang yang berpotensi untuk membawa perubahan. Seperti dikatakan oleh Ray Hu, from being someone who reads to someone is read. Dari seorang yang membaca menjadi seorang yang dibaca. Dari seorang yang bertanya menjadi seorang yang ditanya. Karena itulah Dr. Yanti yang amat terpelajar. Tetaplah belajar, antara lain dengan banyak membaca dan menulis, agar kedoktoran yang dimiliki dapat diperankan secara bermanfaat, seperti harapan pimpinan ujian promosi ini, agar ilmu yang saudara miliki bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Akhirnya, selamat kepada Dr. Yanti Amelia Lewerisa SH.MH dan keluarga atas kebahagiaan hari ini. Juga kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Patimura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Telah menyampaikan beberapa pesan-pesan yang sangat penting untuk bukan hanya untuk dokter baru, tapi juga untuk kita semua. Tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal, dan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada masing-masing kopromotor akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Sidang terbuka ujian promosi Doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang promosi doktor, Saudari Yanti Amelia Lewerisa pada sore hari ini, izinkan saya atas nama Rektor
Dan secara khusus atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyampaikan selamat dan sukses kepada Dr. Yanti atas berhasilannya mempertahankan disertasinya dan dapat meraih predikat doktor beberapa saat yang lalu. Itu sebuah kebahagiaan sendiri pada saudari, dan tadi sudah disampaikan, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan kenangan ya. Ya, memang selalu ada suka dan duka. Ya, kan kita menjalani studi ya, bukan hanya Yanti yang seperti itu, kami pun juga demikian ya. Ya, kami pun juga demikian, kadang-kadang tidak pernah diomong ya, kita berhari-hari menunggu tetapi tidak ada respon, ya semua kita jadikan sebagai pembelajaran, membuat kita semakin kuat ya, sehingga tidak mudah kita berputus asa, dan itulah yang membuat kita bisa menjadi eksis ke depan ya, seperti itu. Ya, jadi apa yang dialami oleh Deyanti itu juga kami telah alami, dan seluruh profesor kita yang sudah doktor juga pun, Pak Dekan pun juga selalu pernah mengalami hal seperti itu. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang istimewa, ya, tidak ada yang di anak emaskan, ya semuanya sama. Seperti itu, ya kadang-kadang memang kita harus lebih banyak berdoa kalau sekolah, ya. Kalau sekolah itu banyak berdoa supaya dimudah-mudahkanlah segala urusan kita, khususnya berkaitan dengan proses penyelesaian dan bagaimana kita berhadapan dengan tim promotor kita. Dan tentunya ini menjadi kebahagiaan juga kepada seluruh keluarga tentunya, ya tadi untuk seluruh keluarga besar Lawerisa ya, dan keluarga besar dari Yanti ya, Yanti Amelia, khususnya kepada suami dan anak-anak yang tentu yang paling merasakan imbas ya, efek dari proses penyelesaian studi ini ya. Tentu Yanti lebih banyak meninggalkan Ambon, berada di Makassar untuk melakukan proses penyelesaian studi ini. Dan saya kira ini semuanya sudah berakhir hari ini ya, studi itu, tetapi semua upaya dan seterusnya itu tidak akan pernah berakhir insya Allah selama kita masih diberikan umur oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya juga selamat dan sukses kepada Pak Dekan Pak Dr. Rory, ya juga alumni kita. Alhamdulillah. Makasih Ibu, makasih Prof. Biasa makasih, kami Ibu. Ya di Unhas Patimura, Unhas Palu, ya Unhas Manado itu satu ya. Jadi hampir seluruh alumni pimpinan di sana, dosen kita itu adalah alumni Fakultas Hasanuddin. Kita saling mendukung, kita saling mensupport agar kita bisa maju bersama-sama. Ya, itu yang selalu kita sampaikan. Di BKS Dekan pun juga kita demikian, tidak ada yang merasa rendah, tidak ada yang merasa tinggi. Ya, kami berusaha supaya semua merasa setara. Kita setara, hanya ada memang yang duluan saja maju, begitu ya. Ya, tapi kita telah tetap setara sama-sama. Gitu, sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum Indonesia adalah di bawah tanggung jawab kita bersama-sama, seperti itu. Selamat sekali lagi, alhamdulillah. Masih ada lagi barangkali ya, sepertinya masih ada adik-adik kita, saudara kita yang sedang menempuh pendidikan yang dari Universitas Patimura Ambon. Insya Allah satu demi satu akan selesai. Amin. Pada saatnya nanti semua sumber daya di Fakultas Hukum Universitas Patimura bergelar doktor, insya Allah memiliki predikat. Terima kasih, Pak. Selamat sekali lagi, dan juga tentunya atas nama Rektor saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih kepada tim promotor yang mata belajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Asri, SHMH, co-promotor Bapak Profesor Dr. Muhadar, dan Bapak Dr. Abdul Aziz yang telah bersinergi dengan baik sehingga dapat melahirkan seorang dokter hari ini. Saya kira dokter kita hari ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar seperti tadi kepentingan umat manusia ya, apalagi di disertasi saudara sangat tepat ya untuk dimanfaatkan di dalam kajian-kajian maupun implementasi mendorong kebijakan agar dapat melahirkan keadilan di sektor perikanan khususnya untuk masyarakat di Maluku ya secara luas dan Indonesia ya. Seperti itu. Nah, terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh tim penguji yang telah mengawal proses pendoktoran ini dengan baik, penguji internal kita yang telah mengawal mulai dari proposal sampai promosi ini. Dan secara khusus kepada penguji eksternal, Bapak Dr. Sulbadana, SHMH,
yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, dan juga alumni Fakultas Hukum Unhas yang telah meluangkan waktu, mengikhlaskan waktunya untuk dapat bersama-sama kita dalam proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Mohon dukungan juga, insya Allah Fakultas Hukum Unhas akan berulang tahun pada bulan Maret. Di bulan Maret, untuk seluruh alumni tentunya menjadi kebahagiaan juga untuk menyampaikan selamat dan selamat ulang tahun kepada alma maternya, kepada ibunya ya. Saya kira itu menjadi kebahagiaan kita semuanya. Dan sebagai hadiah, seperti biasa, Pak Dekan izin, dua dekan kami di sini, Pak Dekan Umpati dan Pak Dekan Palu, ingin memberikan hadiah pantun. Karena tadi Prof. Fenda, dari tadi kami nanti-nantikan ya? Itu, Prof. Dimulai dengan pantun, jadi saya juga akan memberikan pantun. Bu Ketua punya pantun yang kita tunggu, Pak Dekan. Ya, kita tunggu pantunnya ya, karena semuanya saya kasih pantun, hadiah pantun. Saya tidak bisa memberikan hadiah apa-apa, hanya hadiah pantun saja. Oke. Duduk memancing di Pulau Buru, bawah naungan langit nan biru. Semua jadi terharu karena Yanti Amelia sudah jadi dokter baru. Masih ada. Keadilan serasa masih mimpi untuk mewujud dalam kenyataan. Terima kasih kepada semua penguji telah hadir penuh keikhlasan. Akhir Ambon Kota penuh kenangan, melingkar pantai sungguh menawan. Terima kasih kepada tamu undangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Itu yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan menjadi kenangan juga untuk dikenang, untuk diingat ya, sebagai dekan yang suka berpantun. Ketua BKS yang suka berpantun. Baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sekali lagi atas segala dalam proses pelaksanaan promosi dokter secara virtual ini. Dan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang promosi dokter Saudari Yanti Amelia Lawerisa dengan resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore izin, Prof. Ya, terima kasih banyak Pak Dekan. Salam semua keluarga di Ambon. Juga Pak Dekan Palu, terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi online Dr. Yanti Amelia Lawerisa SMH. Saya MC mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.